Oi, leave it. Pada awal film dijelaskan bahwa hanya ada dua jenis manusia di dunia. Yang pertama adalah penyihir, dan yang kedua adalah manusia biasa. Dikisahkan raja para penyihir memulai perang melawan manusia biasa. Ia menggunakan makhluk sihir dan senjata ajaib dalam peperangan itu. Karena kekuatan tersebut, manusia tidak mampu melawannya dan raja penyihir itu mengalahkan banyak kerajaan satu persatu. Akhirnya ia menghadapi Raja Uther. Saat itu pasukan Raja Uther juga hampir kalah. Namun Uther memiliki pedang sihir yang sangat kuat. Raja penyihir tidak mampu melawan kekuatan pedang tersebut. Ia akhirnya dikalahkan dan perang pun berakhir. Beberapa waktu kemudian, saudara Raja Uther Vortigern memberontak karena ingin menjadi raja. Ia menyerang kerajaannya sendiri dengan pasukan yang ia miliki. Ia tahu bahwa kekuatannya tidak akan mampu melawan pedang sihir milik kakaknya. Karena itu ia melakukan ritual gelap dengan mengorbankan istrinya dan berubah menjadi iblis. Pada malam yang sama, Raja Uther sedang bepergian bersama istrinya dan putranya. Iblis itu datang dan membunuh ratu. Uther kemudian menaruh putranya di dalam sebuah perahu dan mengirimnya pergi agar selamat. Setelah itu Uther bertarung melawan iblis tersebut. Adegan itu berakhir dan penonton mengira bahwa Raja Uther telah tewas. Putra Uther kemudian terlihat hanyut dengan perahu hingga sampai di kota London. Beberapa wanita menemukannya lalu membawanya ke panti asuhan. Sementara itu, Vortigern berhasil menjadi raja. Ia juga mulai membangun kembali sebuah menara kuno, yaitu tempat raja penyihir dahulu mendapatkan kekuatan. Ia ingin mendapatkan kekuatan yang sama. Walaupun Vortigern bukan penyihir, saat muda ia sering bergaul dengan para penyihir dan mempelajari ilmu sihir dari mereka. Waktu pun berlalu hingga 20 tahun. Ia telah menjadi raja yang kuat namun sangat kejam. Di sisi lain, putra Uther yaitu Arthur juga telah dewasa. Ia tumbuh di lingkungan para pencuri dan penjahat. Karena itu ia menjadi orang yang cerdas dan licik. Ia sering membantu orang yang membutuhkan, tetapi juga melakukan beberapa pekerjaan ilegal. Sementara itu menara milik raja telah selesai dibangun. Suatu hari, sungai di dekat istana tiba-tiba mengering. Para pengawal menemukan sebuah pedang yang tertancap di batu yang berbentuk seperti manusia. Banyak orang mencoba menarik pedang itu keluar, tetapi tidak ada yang berhasil, bahkan raja pun tidak mampu melakukannya. Akhirnya raja memanggil banyak orang dari desa untuk mencoba mencabut pedang tersebut. Pada saat yang sama Arthur sedang terlibat perkelahian dan ia serta teman-temannya ditangkap oleh para prajurit. Mereka dibawa dengan perahu ke istana, tanpa Arthur mengetahui bahwa itu adalah istana ayahnya dahulu. Arthur tidak mengingat masa lalunya. Ketika ia diminta mencoba mencabut pedang itu, ia berjalan dengan tenang dan memegang pedang tersebut. Saat memegangnya, kenangan masa lalunya mulai muncul dan ia merasakan kekuatan besar dari pedang itu. Ia berhasil mencabut pedang tersebut dari batu, tetapi ia tidak mampu mengendalikan kekuatannya dan akhirnya pingsan. Saat itu semua orang menyadari bahwa ia adalah Arthur, putra Raja Uther. Para prajurit segera memasukkannya ke penjara. Sebagai putra raja, sebenarnya Arthur adalah pewaris tahta yang sah, dan kerajaan itu seharusnya menjadi miliknya. Berita tentang Arthur yang berhasil mencabut pedang dari batu menyebar ke seluruh negeri. Banyak rakyat merasa bahagia karena menganggap raja mereka yang sebenarnya telah kembali. Mereka mulai menentang raja yang sekarang, yaitu Vortigern. Kemudian muncul seorang wanita yang merupakan seorang penyihir. Sementara itu Vortigern datang menemui Arthur di penjara. Ia berniat membawanya ke hadapan rakyat. Ia mengancam Arthur agar mengatakan kepada semua orang bahwa ia tidak pantas menjadi raja dan tidak mampu mengendalikan pedang tersebut. Jika tidak, teman-temannya akan dibunuh. Ketika Arthur dibawa ke hadapan rakyat, semua orang sangat senang melihatnya. Mereka berharap ia menunjukkan kekuatannya dengan mengangkat pedang itu. Namun Arthur tidak melakukannya karena ingin menyelamatkan teman-temannya. Raja yang sekarang lalu memerintahkan agar Arthur dibunuh. Pada saat itu, seorang wanita penyihir bernama Mage tiba-tiba datang dan menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan semua hewan di sekitarnya. Dia melancarkan serangan ke pasukan Vortigern. Sementara itu, para rekannya membebaskan Arthur lalu melompat ke sungai sambil membawa pedang. Mereka berhasil melarikan diri. Arthur kembali memegang pedang itu, tetapi ia langsung pingsan.
Seorang penyihir wanita menggunakan kekuatannya pada pedang tersebut dan menyadari bahwa Arthur tidak mengingat masa lalunya. Karena itu, ia memutuskan mengirim Arthur ke sebuah tempat gelap agar ia dapat mengingat kembali masa lalunya. Tempat itu sangat berbahaya. Manusia maupun penyihir tidak bisa bertahan lama di sana. Arthur menghadapi banyak makhluk dan monster, tetapi ia berhasil melewati semuanya dan mencapai sebuah menara. Ketika sampai di sana, pedang itu mulai bersinar dan Arthur akhirnya mengingat masa lalunya. Terungkap bahwa Raja Uther sedang kalah dalam pertarungan melawan Raja Iblis. Dalam upaya terakhirnya, Uther melemparkan pedang itu ke udara. Ia kemudian bergerak ke bawah pedang tersebut sehingga pedang itu menghantam sang penyihir. Raja Uther pun tewas dan tubuhnya berubah menjadi sebuah batu. Tubuhnya jatuh ke dalam air setelah berubah menjadi batu. Sementara itu, Arthur yang masih bayi telah terbawa arus jauh dengan perahu, sehingga Vortigern tidak dapat menemukan pedang tersebut saat itu. Setelah mengetahui semua ini, Arthur mulai belajar menggunakan pedangnya. Namun, ia masih belum menjadi ahli. Ketika kembali, sang penyihir menceritakan kisah masa lalu kepadanya. Dahulu, manusia dan para penyihir hidup bersama dengan damai. Namun kemudian terjadi perang yang dimulai oleh Vortigern. Ia ingin menjadi raja yang sangat kuat dan bekerja sama dengan seorang penyihir. Mereka merencanakan untuk menyingkirkan Raja Uther. Penyihir itu membuka kekuatan dari menara sihir. Dengan kekuatan menara itu, ia mulai memenangkan banyak peperangan. Raja Uther kemudian menghancurkan menara para penyihir yang menjadi sumber kekuatan mereka. Ia juga mengikat kekuatan pedangnya dengan darahnya sendiri. Artinya, hanya Uther, putranya, dan keturunannya yang dapat menggunakan pedang tersebut. Mereka juga menjelaskan bahwa kekuatan Vortigern akan semakin besar seiring dengan bertambah besarnya menara itu. Jika menara itu selesai dibangun, akan sangat sulit menghentikannya, bahkan dengan pedang tersebut. Arthur dan para rekannya kemudian bertemu dengan sebuah keluarga tersohor di Britania. Keluarga itu memiliki banyak senjata dan pasukan. Arthur dengan cerdik meyakinkan mereka bahwa ia siap menjadi raja. Akhirnya mereka mengetahui bahwa Arthur adalah raja yang sebenarnya. Rencana mereka adalah menghentikan pembangunan menara itu. Beberapa rekan Arthur pergi ke kapal yang membawa bahan mentah untuk menara tersebut. Mereka menghancurkan peralatan dan memblokir jalur pengiriman. Setelah itu, mereka juga membakar kastil Vortigern di kota. Arthur kemudian merencanakan untuk mengakhiri hidup pamannya. Namun semua itu ternyata hanya jebakan. Vortigern sudah mengetahui bahwa Arthur akan datang, sehingga ia mengirim seseorang yang mirip dengannya ke kapal. Arthur mencoba menghentikannya, tetapi panah itu sudah terlanjur dilepaskan dan mengenai komandan khusus milik Vortigern hingga tewas. Kejadian itu membuat keadaan menjadi kacau. Semua orang berlari ke sana kemari. Para penjaga mengejar Arthur dan memukuli sang penyihir wanita. Melihat hal itu, Arthur mengambil pedang dan dengan satu ayunan saja ia mengalahkan semua musuh. Vortigern kemudian menangkap salah satu rekan Arthur dan membunuhnya di depan mata Arthur. Setelah itu, Arthur membawa para rekannya ke tempat aman dengan menggunakan perahu. Ia sangat sedih karena kehilangan temannya. Dalam kemarahannya, ia melemparkan pedang itu ke dalam air. Tiba-tiba seorang wanita dari danau muncul. Ia adalah peri yang hidup di dalam danau tersebut. Ia mengambil pedang itu dan menarik Arthur ke dalam air sambil memegang tangannya. Peri itu memperlihatkan sekilas masa depan Arthur. Ia menunjukkan apa yang akan terjadi jika Arthur menggunakan kekuatan pedang itu tetapi tidak membunuh pamannya, yaitu dunia akan hancur. Peri itu meminta Arthur untuk mempercayai sang penyihir dan pedang tersebut. Ia kemudian mengembalikan pedang itu kepada Arthur. Setelah penglihatan itu berakhir, Arthur kembali ke permukaan dan bertemu dengan beberapa orang. Mereka memberitahu Arthur bahwa banyak orang mulai menyukainya. Banyak orang mendukungnya dan ingin dia menjadi raja. Sementara itu, pasukan menyerang para sahabat Arthur. Seorang komandan berkata bahwa mereka masih memiliki Arthur dan para sahabat mage. Jika Arthur tidak menyerahkan diri, mereka akan membunuh semuanya. Setelah berpikir sejenak, Arthur mengirimkan pedangnya kepada pamannya dan mengatakan bahwa ia akan datang menemuinya beberapa hari lagi. Vortigern berpikir bahwa Arthur sekarang tidak memiliki pedang, jadi Arthur tidak akan bisa melukainya. Ia kemudian membiarkan mage pergi. Sebelum Arthur berangkat, mage menggunakan sihir pelindung kepadanya. Arthur kemudian pergi menemui pamannya dan tiba di kastil milik ayahnya.
Saat itu, Vortigern hampir saja membunuh Arthur dengan pedangnya sendiri. Namun semua itu sebenarnya bagian dari rencana mage. Ia mengendalikan ular dan elang dengan kekuatan sihirnya. Ia mengirim seekor ular untuk menyerang Vortigern. Saat mencoba melawan ular itu, pedang yang diayunkannya justru tertancap di sebuah pilar. Hanya Arthur yang bisa mencabut pedang itu. Sementara itu, mage juga mengendalikan banyak ular raksasa. Ular-ular itu mulai menyerang kastil. Pada saat yang sama, pasukan Arthur juga menyerbu kastil tersebut. Melihat dirinya hampir kalah, Vortigern kembali masuk ke dalam gua. Di sana ia memanggil kekuatan Demon Knight dan berubah menjadi makhluk iblis. Arthur akhirnya keluar dengan pedangnya. Para penjaga bertopeng hitam menyerangnya, tetapi Arthur mengalahkan mereka satu persatu dengan kekuatan pedangnya. Pamannya yang sudah berubah menjadi iblis sangat kuat. Ia mendominasi Arthur dan menyerangnya dengan cara yang sama seperti ketika ia membunuh Raja Uther. Saat Arthur hampir pingsan, pamannya mengatakan kalimat yang sama seperti yang dulu ia ucapkan kepada ayahnya. Ia mengucapkan sepertinya pedang itu milikku. Arthur kemudian teringat pertarungan ayahnya dengan pamannya. Ia menjadi sangat marah saat melihat bayangan itu. Namun ia menyadari satu hal penting. Jika ingin menggunakan pedang itu dengan benar, ia harus tetap tenang dan mengendalikan amarahnya. Setelah memahami hal itu, Arthur berhasil menguasai emosinya dan menggunakan pedang tersebut dengan baik. Pedangnya mulai bersinar. Pertarungan antara mereka berlanjut. Arthur terus diserang dan senjatanya sempat hancur. Namun karena terkena kekuatan pedang Arthur, pamannya kembali ke wujud manusia. Dan akhirnya ia mati di tempat itu. Dengan kekuatan pedangnya, Arthur menghancurkan menara kastil itu. Setelah itu semuanya kembali normal. Arthur pun resmi menjadi raja. Ia mengangkat pedangnya dari kejauhan agar semua orang bisa melihatnya. Orang-orang bersorak dengan gembira. Di sisi lain, mage menyaksikan semua itu dari kejauhan. Misinya kini telah selesai. Ia berhasil menyerahkan pedang tersebut kepada pemilik yang sebenarnya, dan cerita pun berakhir di sini.